Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pesikol. Dan gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, konten kali ini kita akan membahas tentang ranking FIFA yang baru saja dirilis pada hari Jumat kemarin. Yang tentu saja untuk timnas Indonesia mengalami kenaikan yang positif, yaitu 4 ranking ya, dari 146 ke 142. Ini tidak terlepas dari hasil positif yang didapat di fase grup Piala Asia kemarin ya, yaitu satu kemenangan saat melawan Vietnam. Kalau nggak salah di situ Indonesia plus 23, sekian poin ya. Dan ini yang mampu melesatkan timnas Indonesia naik dari 146 menjadi 142 poin. Dan sebelum lanjut kita membahas tentang ranking FIFA ini, tentu saja bagaimana di era Coach Sintayong dan di era sebelumnya, kita akan sedikit membahas ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen apa saja yang penting positif, dan juga tidak ada caci maki dan tidak ada hujatan. Oke. Selama hampir 4 tahun ya, selama 4 tahun lah, 4 tahun kontrak, sesuai kontraknya itu 4 tahun lebih, sampai Juni nanti ya, 4,5 tahun berarti. Tapi kalau secara kerjanya itu Coach Sintayong itu yang harusnya awal 2020, tapi mulai bekerja persis itu debut itu tahun Mei tahun 2021. Jadi 1,5 tahun itu libur karena COVID-19, dan sampai Jumat kemarin ranking FIFA melejit 31 tingkatan ya. Yang saat pertama Coach Sintayong itu 173, terakhir kemarin 142. Jadi ini salah satu prestasi juga dari Coach Sintayong untuk timnas Indonesia. Ini progres yang sangat baik. Dalam waktu 2,5 tahun Coach Sintayong mampu menaikkan peringkat timnas Indonesia ke peringkat 142 ya. Kemudian kalau dilihat dari ranking FIFA ya, kalau tentang tidak hanya Indonesia ya, karena di pagelaran Piala Asia kemarin juga ada Vietnam, ada Malaysia, ada Thailand juga ya, yang juga mengikuti Piala Asia itu kemarin. Untuk negara-negara di ASEAN yang bermain kemarin di Piala Asia itu juga ada yang mengalami kenaikan signifikan, ada yang mengalami penurunan signifikan. Kalau dari kenaikan itu ada di timnas Thailand yang mengalami kenaikan 12 tingkat, yaitu dari 113 ke 101 ya. Dan untuk timnas yang mengalami penurunan ada di Vietnam dan juga Malaysia. Kalau di Malaysia itu turun 2 peringkat, 130 ke 132. Dan kalau di Vietnam ini yang penurunannya sangat drastis, yaitu dari 94 ke 105. Jadi sekitar 11 tingkat ya turunnya. Ini dikarenakan Vietnam yang satu grup dengan Indonesia tidak meraih 1 poin pun, tidak meraih 1 kemenangan pun dari Irak, Indonesia maupun Jepang ya. Itu yang menyebabkan mereka turun drastis ya. Itu perkembangan ranking FIFA di negara-negara ASEAN setelah Piala Asia kemarin ya. Kalau untuk timnas-timnas yang lain yang di negara ASEAN itu masih tetap stuck, tetap sama, kecuali Filipina yang kemarin menahan seri timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia, itu naik 1 peringkat dari 140 ke 139. Ini masih di atas Indonesia sedikit ya. Dan balik lagi ke timnas Indonesia ya. Timnas Indonesia era Coach Sintayong ini memang progresnya sangat baik, namun kita juga akan sedikit mengulik sekitar melihat ke belakang ya, ranking FIFA Indonesia kenapa kok bisa sampai merosot
ke 173. Dan ini untuk di negara ASEAN itu ini dari 2010 yaitu terbaik kedua setelah Thailand ya, itu bisa merosot jauh sampai ke 173. Ini karena di tahun 2010 itu mulai di ranking 127 ya, dan di situ Thailand di atas kita itu 121, dan itu ranking ASEAN tertinggi satu Thailand ya. Namun setelah itu Indonesia mengalami penurunan di tahun 2011 dari 127 sampai ke 142 karena penampilan buruk timnas Indonesia di tahun 2011 ya. Terus bukannya membaik, malah sampai tahun 2015 malah semakin merosot dan sejajar bahkan di bawah Timor Leste dan juga Laos. Sampai tahun 2015 itu terakhir ranking 179 FIFA ya. Itu dia yang paling buruk, yaitu 179 ranking FIFA ya 2015. Dan mulai agak naik lagi itu saat kehadiran Luis Milla ya. Luis Milla masuk pada tahun 2017, dan selama menjabat 1,5 tahun Luis Milla mampu mengangkat kembali ranking FIFA dari 179 ke 159 ranking FIFA ya, dan unggul 6 tingkat dari Malaysia saat itu ya. Tapi sayang ya, kita ketahui cuma 1,5 tahun Luis Milla dikontrak, kemudian diganti Simon McManamy. Harapannya bisa naik lagi, tapi ternyata malah jeblok lagi dari 159 jeblok karena kekalahan di kualifikasi Piala Dunia, sehingga sampai turun drastis ke 173. Dan update terakhir bulan Desember 2019. Setelah itu Simon McManamy dipecat dan diangkatlah Coach Sintayong ini. Kemudian mulai awal Januari 2020 mulai memegang timnas Indonesia. Akhirnya sampai sekarang Indonesia mampu merangkak naik dari 173 ke 142. Dan ini berkat tentunya kerjasama seluruh elemen dari kepelatihan, juga dari PSSI juga ya, dan dari tim ke-12. Tentunya supporter ini jangan diremehkan ya. Supporter ini mampu memberikan motivasi, mampu memberikan efek yang non teknis pada pemain. Jadi saat melawan tim-tim yang di atas kita itu mampu memberikan nilai plus bagi pemain-pemain ya. Seperti saat melawan Burundi, saat melawan Kurakau, saat melawan Kuwait, itu pemain-pemain bermain luar biasa, sehingga saat kita bertanding melawan tim yang di atas kita menang, itu poinnya banyak yang diraih ya. Seperti melawan Vietnam kemarin, poinnya 23, sekian. Jadi itu cepat sekali merangkak naik ya. Dan itu untuk timnas Indonesia ya, historinya kenapa bisa sampai saat Sintayong datang itu 173, itu kenapa ya, karena banyak terjadi juga selama satu dekade itu ada faktor non teknis ya, yang dualisme di PSSI, kemudian sanksi juga ya dari FIFA, dibukukan juga sepak bola Indonesia, dan itu sangat berpengaruh pada tentunya ranking timnas kita. Namun sekarang di era Coach Sintayong sudah tracknya sudah bagus, dan kita coba untuk menaikkan peringkat kita lagi nanti di kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam 2 kali di bulan Maret ya. Semoga di situ kita bisa meraih kemenangan, 2 kali kemenangan, jadi timnas Indonesia mampu naik lagi peringkatnya ya. Dan juga tentu dengan kemenangan melawan tim yang kita harus akui memang Vietnam levelnya sedikit di atas kita, itu tentu akan menambah kepercayaan diri lagi pada pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang sedang berprogres, dan tentunya
agar Coach Sintayong mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan kalaupun nanti ya, tidak diperpanjang, ya penggantinya harus bisa meneruskan ini ya, tren positif ini, jangan seperti yang kemarin Luis Milla diganti pelatih yang sesuai dengan keinginan netizen, ternyata anjlok jeblok, dan kita tidak mau itu terulang lagi. Dan sepertinya untuk ketua umum sekarang PSSI Erick Thohir tidak akan membiarkan itu terjadi, karena targetnya tahun ini bisa menembus 100 dunia, dan kita dukung penuh Coach Sintayong untuk diperpanjang ya. Oke, sekian sedikit ulasan tentang peringkat FIFA Timnas Indonesia, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya, kira-kira tahun ini Indonesia mampu apa enggak 100 besar FIFA, tulis di kolom komentar. Oke, sekian, dan jangan lupa untuk tidak ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda Mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.